Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan sebuah pemaparan materi mengenai kompetensi kepemimpinan. Di mana materi kompetensi kepemimpinan ini merupakan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah manajemen talenta. Di sini kami dari kelompok satu yaitu akan memaparkan materi mengenai kompetensi kepemimpinan ini yang dimana merupakan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah manajemen talenta, di mana mata kuliah manajemen talenta ini diampu oleh dosen Ibu Zenita Apriani SMM. Di sini kami merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, dari kelompok satu ini ada 6 anggota. Satu ada Anggita Wulandari, kemudian ada saya Nurjana, kemudian ada Dika Septiani Dewi, ada Nurul Fadilah, ada Reka Triutari, dan yang terakhir ada Sinta Nurmulyani. Baik, pengertian kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan atau kompetensi pemimpin merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan oleh seorang pemimpin. Kemudian dengan didasari dengan standar kompetensi seorang pemimpin atau leader dapat mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan, sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja berarti tercapainya hasil kerja seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kemampuan dan keterampilan dari seorang pemimpin adalah faktor penting dalam memotivasi bawahannya agar bawahannya itu lebih bekerja dengan baik, lebih giat, dan lebih mampu meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi. Itulah pengertian kompetensi kepemimpinan. Untuk selanjutnya mengenai pengertian kompetensi kepemimpinan akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya yaitu Rika Triutari. Kemudian nanti ada pemaparan selanjutnya oleh Nurul Fadilah, kemudian dilanjutkan oleh Dika Septiani Dewi, kemudian dilanjutkan lagi oleh Sinta Nurmulyani, dan yang terakhir nanti dilanjutkan oleh Anggita Wulandari. Selanjutnya, pengertian kompetensi kepemimpinan. Sebagai contoh, ada 3 kompetensi pemimpin yang berbeda yang tidak dimiliki pemimpin secara merata, yaitu yang pertama ada star quality. Ini adalah dasar kepemimpinan yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang yang berniat menjadi pemimpin. Kualitas ini dapat dilihat dari kemampuan dan akuntabilitas pemimpin terhadap kelompoknya. Kompetensi kedua yang juga penting adalah kemampuan menebar pesona yang disebut sebagai emergens. Bung Karno adalah contoh konkret dari tokoh yang mempunyai emergens tinggi. Setiap kata-katanya menggaung, orang akan berhenti melangkah dan mendengarkan apa yang ia katakan. Kemampuan orasinya dikenal di dunia. Penampilannya yang dia upayakan juga agar selalu gagah dengan ganjal bahu khusus, membuat beliau semakin keren di mata dunia. Ini adalah sosok opinion leader yang menonjol. Ia bisa menjual konsep. Ia pun bisa menuntun arah perjuangan kelompoknya. Kompetensi ketiga adalah effectiveness, yaitu implementasi menjadi kunci kekuatan pemimpin. Bagaimana pemimpin make it happen? Bagaimana merubah gagasan menjadi karya nyata? Misalnya, bagaimana mentransformasi kali kotor menjadi bersih, bagaimana membuat lahan parkir menjadi tertib dan menghasilkan banyak uang, bagaimana mencetuskan ide, membidani sebuah gerakan, dan mengelola organisasi untuk berkontribusi. Ini adalah model pemimpin yang memiliki kekuatan. Selanjutnya ada tipe-tipe kompetensi. Yang pertama, kompetensi perencanaan dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai risiko, dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada kompetensi mempengaruhi dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu. Yang ketiga ada kompetensi berkomunikasi dalam bentuk kemampuan berbicara,
mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis, dan nonverbal. Yang keempat ada kompetensi interpersonal, meliputi empati, pembangunan konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi tim player, dan lain-lain. Yang kelima ada kompetensi berpikir, berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai, dan membangkitkan gagasan kreatif. Yang keenam ada kompetensi organisasional, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan, dan mengambil resiko yang diperhitungkan. Baik, saya lanjutkan poin-poin dari materi tipe-tipe kompetensi, yaitu selanjutnya ada kompetensi SDM yang merupakan kemampuan dalam bidang team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kompetensi kepemimpinan, yaitu merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan dalam memposisikan diri, pengembangan organisasional, orientasi strategis, dan membangun visi misi. Adapun selanjutnya kompetensi pelayanan, yaitu merupakan kompetensi yang berupa pengidentifikasian dan penganalisian pelanggan, orientasi pelayanan, dan pengiriman. Selanjutnya ada kompetensi bisnis, yaitu merupakan kompetensi yang meliputi manajemen finansial, ada keterampilan pengembangan keputusan bisnis, ada bekerja dalam sistem, dan juga menggunakan ketajaman bisnis. Selanjutnya ada kompetensi manajemen individu, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, pengelolaan pembelajaran sendiri, dan adapun mendemonstrasikan fleksibilitas dan berinisiatif. Dan yang terakhir ada kompetensi teknis, kompetensi yang berkaitan dengan mengerjakan tugas kantor, yaitu kayak bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, atau mendemonstrasikan keahlian teknik dan profesional. Baik, selanjutnya materi tentang karakteristik kompetensi. Kompetensi terbentuk dari 5 karakteristik, yaitu ada motif, ada watak, ada konsep diri, ada pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan. Saya jelaskan. Yang pertama, motif, yaitu gambaran diri pegawai tentang sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan dan menjadi pendorong untuk melakukan tindakan sehingga keinginan yang dimaksud dapat terpenuhi. Yang kedua ada watak, yaitu sebuah karakteristik mental pegawai dan konsistensi respon terhadap rangsangan tekanan, situasi, dan informasi. Watak juga menentukan tingkat emosi seseorang pegawai. Yang ketiga ada konsep diri, yaitu gambaran pegawai tentang sikap, nilai-nilai, dan bayangan diri terhadap pekerja, tugas atau jabatan yang dihadapinya, yaitu untuk dapat diwujudkan melalui usahanya. Yang keempat ada pengetahuan, yaitu kemampuan pegawai yang terbentuk dari informasi yang diterimanya, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memprediksi apa yang dapat mereka lakukan dan bukan apa yang akan mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan. Keterampilan yaitu sebuah kemampuan pegawai untuk melakukan tugas fisik atau mental. Kompetensi mental juga atau kompetensi keterampilan juga kognitif, termasuk berpikir analitis dan konseptual.
Oke, baik, materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pemimpin yang berkompeten dan profesional. Di sini yang pertama yaitu ada mampu mengemban tugas dan pekerjaannya sebagai pemimpin organisasi. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tugas dan pekerjaan yang diembannya. Yang ketiga, menguasai teknik-teknik kepemimpinan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Yang keempat yaitu memiliki standar dan prosedur tugas sebagai pemimpin sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu memiliki daya tahan konsistensi yang tinggi dalam mengemban tugasnya. Nah, memiliki kemampuan pengaruh dan kekuasaan yang diakui oleh pegawai, menjadi dan memiliki relasi yang luas dalam berbagai organisasi, profesi, dan kepemimpinan. Nah, dan yang terakhir yaitu berorientasi pada proses dan hasil yang saling mendukung, sehingga tugas dan pekerjaan yang diembannya sebagai pemimpin akan lebih optimal. Materi selanjutnya yaitu mengenai kerangka dan penciptaan kompetensi. Di sini menurut Sherman ada dua hubungan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama kemampuan kompetensi yang berkaitan dengan seseorang bagaimana melaksanakan pekerjaannya dengan secara efektif. Hal ini terkait dengan mendefinisikan hal-hal yang penting agar berhasil dalam bekerja. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan menyangkut apa yang diperlukan oleh seseorang dalam langkah penciptaan kinerja yang efektif. Nah, hal ini berhubungan dengan tingkat yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kompetensi manajerial dibagi 3, kompetensi komunikasi interpersonal, kompetensi teknis, dan kompetensi konsepsional. Yang selanjutnya yaitu mengenai profesionalisme. Nah, profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri profesionalisme IT. Nah, ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT itu berbeda dari bidang pekerjaan yang lainnya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Nah, seorang IT ini harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Yang kedua, mempunyai atau memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, dapat bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mampu memiliki pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir, cepat tanggap terhadap masalah klien. Selanjutnya di sini ada kode etik. Nah, setiap bidang profesi memiliki aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengatur bagaimana seorang profesional berpikir dan bertindak. Seseorang yang melakukan kesalahan kode etik dinyatakan melakukan malpraktek dan bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang diberikan. Nah, sanksi yang didapat bisa berupa teguran, sebutan tidak profesional, dipecat, bahkan mendapatkan hukum tindak pidana. Dan kode etik di bidang IT juga diperlukan untuk mengatur bagaimana para IT profesional dalam melakukan kegiatannya atau pekerjaannya. Nah, kode etik yang harus dimiliki oleh seorang IT itu yang pertama, orang IT harus bertanggung jawab terhadap hardware dan juga software. Yang kedua, peranannya yang sangat besar dan mendasar dalam perusahaan menuntut orang IT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara profesi. Yang ketiga, orang IT sebagai orang yang paling tahu akan bisnis, proses perusahaan memiliki kode etik yang mendasar untuk menjaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir, sangat diutamakan bahwa seorang IT itu harus memiliki etika yang membangun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria, yang dimana kriteria ini yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat,
atau sifat-sifatnya atau kewenangannya yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kompetensi kepemimpinan. Mudah-mudahan apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton semua. Dari kami mohon maaf apabila selama pemaparan materi banyak kesalahan, kehilapan, dan mudah-mudahan dapat mendapat menjadi bahan acuan atau sumber tambahan bagi para penonton yang lainnya. Dari saya perwakilan kelompok 1, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.